Hari malang, hari mujur, dan keseimbangan. Seimbang aja di hati, jaga hati dengan segala waspada waktu kita di atas dan di bawah. Sukses jangan gaya. Kalau hari ini kita belum sukses juga jangan putus asa. Jangan kejar fair di hidup ini karena Anda tidak akan dapatkan. Kami naikkan korban syukur kami beserta pengagungan dari hati. Sebab kami punya Allah yang setia. Kesetiaan-Mu itu seperti perisai kehidupan yang tidak tergoyahkan. Thank you untuk loyalitas Tuhan. Kadang-kadang kami yang kurang setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap murah hati. Thank you Tuhan untuk hari mujur, dan thank you untuk hari yang malang dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang baik setiap hari, apapun yang terjadi atau apapun yang tidak terjadi adalah hari yang baik. Karena Tuhan selalu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami meluapkan isi hati ini, izinkan hamba-Mu mewakili umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, suara hati kami terdalam, kami ini merasa begitu beruntungnya punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang berkorban. Thank you Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, beri kejernihan kata-kata dan beri pewahyuan baru, agar kami bisa maju dalam pengabdian kami dan berbuah lebat dalam hidup yang sementara ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Mari kita sekarang membaca Pengkhotbah pasal 7, ayat 13 sampai 22. Saya bacakan dulu. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Dan ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Sekali lagi ini adalah lebih tepatnya tulisan Salomo di akhir hidup atau akhir hayatnya. Kedengaran pesimis, karena zaman itu belum ada pewahyuan tentang hidup yang kekal. Jadi mereka kira kalau mati ya sudah, life is so unfair. Kenapa orang baik gak selalu alami yang baik? Kenapa orang jahat juga gak selalu dihukum oleh Tuhan langsung di depan mata? Tapi kedengaran pesimis, tapi kalau kita baca dalam pewahyuan perjanjian baru, luar biasa. Ini mengubah shifting paradigma kita. Kalau kita mau mengubah kelakuan itu jangan ubah kelakuannya. Ubah cara kita berpikir dan cara kita melihat. Perhatikanlah pekerjaan Allah, dimulai dari ayat yang 13. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kedengarannya pesimis ya kan? Perhatikan pekerjaannya Tuhan. Ini bukan bicara soal ministry atau pelayanan. Maksudnya, lihatlah apa yang Allah buat. Di bawah kolong matahari ini loh. Lihatlah apa yang terjadi. Siapa yang dapat meluruskan apa yang Tuhan bengkokkan? Jangan lupa, silver lining benang merah apa yang saya sampaikan, itu berjudul Hari Malang, Hari Mujur, and the balance of life and the balance of things, atau keseimbangan. Salomo berkata, coba perhatikan apa yang terjadi fenomena ini. Apa yang Tuhan bengkokkan? Gak ada yang bisa luruskan. Seolah-olah pasrah sama takdir, padahal di kebaktian sebelumnya saya jelaskan bahwa orang yang tidak persiapan, kemungkinan terbesar dia pasti gagal. Jangan lemparkan semua ke takdir, jangan percaya nasib yang begituan. Sebab Allah tidak pernah memberkati mimpimu yang muluk-muluk, tapi Allah melihat agenda sehari-harimu.
Di mana Anda menata diri, menata waktu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kedengarannya di ayat 13 ini seolah-olah semua tergantung Allah. Kalau Tuhan sudah luruskan, siapa bisa bengkokkan? Dan kalau Tuhan bengkokkan, siapa sih yang bisa luruskan? Kalau kita baca dengan mata hikmat yang bermula dari takut akan Allah dan juga dengan mata wahyu di perjanjian baru, maka ayat 13 ini aplikasinya. Tuhan memberi kita serenity, memberi kita the peace of heart, damai di hati. Untuk bisa mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Jangan pasif tuh iman. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Jangan kita hanya bergantung pada nasib. Dan Tuhan memberikan pada kita damai sejahtera, perasaan serak di hati. I'm gonna do something about it. Aku akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Aku tidak boleh diam saja. Meskipun Tuhan Maha Kuasa, kali ini saya menawarkan diri untuk bekerja sama. Pakailah aku Tuhan, dan pakailah tindakan imanku. Biarkan tindakan iman saya align atau selaras dengan perbuatan tangan Allah. Kita ini harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus belajar peka. Meskipun ada banyak hal di hidup ini di luar kendali kita, hari malang ataupun hari mujur. Tapi setiap hari itu juga di tangan kita. Mari kita tanya sama Roh Kudus, apa peranku today? I will walk with my hands in God. Hari ini aku akan berjalan dengan tanganku bersama dengan tangan Tuhan. Rahab membuka diri. Makanya Tuhan memberkati. Ada orang berkata karena iman kita dibenarkan. Betul. Kita belum berbuat sesuatu, waktu kita bertobat langsung diterima sebagai anak Tuhan. Kalau mati detik itu juga, kita pasti masuk ke sorga. Karena darah Yesus cukup untuk membasuh kita. Tapi jangan lupa Abraham ketika diberitahu, kamu persembahkan anakmu, dia persembahkan Ishak. Sejak hari itu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran ketika Abraham melangkah. Bahkan sebelum dia melihat firman Tuhan digenapi, dia menjadi bapak atas bangsa-bangsa, anak baru semata wayang. Ya gak termasuk Ismail lah. Tapi waktu dia melangkah dalam ketaatan, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ayat ini harus dibaca dengan balance, dengan seimbang. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Tuhan. Dan Tuhan juga mau bekerja sama dengan kita. God gives me the serenity. Tuhan memberikan kepada kita hati yang serak untuk melakukan sesuatu. Kalau perubahan itu bisa terjadi lewat kita. Jangan lemparkan kembali ke Tuhan, kunci kerajaan sorga sudah Dia berikan. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita serenity atau the peace of heart, atau hati kita itu dikasih damai sejahtera untuk bisa menerima apa yang tidak bisa kita ubahkan. Kita mau ngotot mati-matian seperti Daud tuh. Daud berdoa kan dia puasa untuk anak yang dia kandung, yang dikandung oleh Batsheba. Karena dosa memang wedlock. Dia mati-matian berdoa gitu, gak mau makan sampai abdi-abdi kerajaan, sampai pegawai-pegawainya ketakutan. Jangan-jangan raja akan melukai diri sendiri. Waktu anak itu mati, mereka takut beritahukan. Ketika mereka gerusah-gerusu, ketika mereka mulai bisik-bisik, Daud berkata, ada apa? Anak itu udah meninggal ya? Iya Tuhan, iya Baginda. Daud langsung bangkit berdiri dan makan. Orang-orang berkata, ini edan. Anak ini waktu sakit parah, dia mati-matian gak minum, gak makan. Seharian itu dia berkabung karena dia tahu ini akibat dosanya. Dia sungguh-sungguh berdoa. Siapa tahu Allah berubah pikiran. Dia punya hati yang bukan menantang Tuhan, tapi ada hati yang aktif untuk melawan arus. Tuhan, siapa tahu dengan aku doa puasa ini, Engkau akan mengubah haluan dan merubah nasibku. Dia berdoa sungguh-sungguh, tapi waktu akhirnya dalam kedaulatan Allah, Allah menulahi anak ini dan anak ini mati. Ini kokonya Salomo ini. Sebelum nanti Batsheba hamil lagi. Tapi ketika diberitahukan anak itu sudah meninggal dunia, dia bangkit, raup muka, lalu makan, minta dihidangkan. Semua pegawai raja tidak berani tanya. Daud tahu pikiran mereka. Daud berkata, kamu semuanya desas-desus kan, bicara sendiri. Kenapa aku harus terpukul lagi kalau Allah sudah memutuskan, aku serak menerima keputusan terakhirnya. Aku makan, dia bisa move on. Apakah aku bisa mengembalikan orok itu kembali ke bumi? Apakah aku bisa membangkitkan nyawanya? Nggak bisa, maka aku belajar untuk bisa nerima. God gives me the serenity to change the things I can and to accept the things that I cannot change and the wisdom to know the difference. Tuhan memberikan pada saya serenity, memberikan pada saya peace atau damai di hati untuk bisa mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Dan Tuhan memberikan pada saya damai di hati untuk bisa menerima
apa yang saya tidak bisa ubahkan. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Kapan adalah apa. Kalau yang punya anak kasih nama Serenity juga bagus loh. Serenity, siapa tahu ya. Tapi kalau anaknya sudah umur 20 jangan diganti namanya, susah adaptasi. Sekali lagi ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Sebelum kita bicara tentang hari mujur dan hari malang, penuhi peranmu sendiri. Jangan bergantung dengan takdir nasib hari ini, hari bagus atau hari apes. Gak usah peduli. Lakukan aja bagianmu, serahkan ke Tuhan. Kalau ini bagian saya, Lord tanya sama Tuhan, apakah peranku? What can I do for you? Kalau berdoa itu jangan semerta-merta selalu masuk itu berkata, what God can you do for me? Tuhan, apa yang kau bisa lakukan untuk aku? Kalau berdoa itu selalu tanya sama Roh Kudus, what can I do with you? Apa yang bisa kulakukan bersama denganmu? Iman itu harus aktif. Iman itu tidak boleh merengek-rengek. Masuk hadirat Allah, selain bersyukur untuk semua yang telah kita terima, dan juga mensyukuri segala keadaan, sekalipun Anda belum menerima sesuatu atau sesuai ekspektasimu. Waktu masuk hadirat Allah, biasakan imanmu selalu bertanya begini, Lord Jesus, Tuhan Yesus, what can I do for you? Tapi jangan gaya, seolah-olah kita bisa berbuat sesuatu. Selalu tanyanya, what can I do with you? Apa yang bisa kulakukan bersama dengan Tuhan? Selalu tanya. Tuhan berkenan dengan doa begitu. Itu bukan doa gaya. Itu juga doa menantang. Itu doa yang mengaktifkan iman. What can I do with you? Apa yang kita bisa kulakukan bersama dengan Tuhan? Nanti coba lihat ya. Kau minta, kau dapat. Tuhan pasti akan menunjukkan. Ini loh nak, kamu bisa melakukan ini. Mungkin perkara sederhana dulu. Tapi pasti ada jawaban dari Tuhan. Karena doa seperti ini adalah meminta hikmat. Doa minta hikmat itu gak pernah ditolak. Yakobus pasal 1. Barang siapa kekurangan hikmat, mintalah. Tuhan akan memberikan tanpa mengungkit-ungkit. Minta hikmat itu adalah, minta hikmat itu berarti tanya sama Tuhan, apa yang menjadi peran Anda. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah. Sebelum saya baca lebih lanjut, garis bawahi kalimat itu. Kalau hari mujur itu bergembira, monggo silahkan. Tapi pada hari malang ingatlah. Yang satu bergembira, satu ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ayat 14 itu sama dengan ayat di Amsal. Wong yang nulis juga sama kok. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Jaga hati itu bukan hanya waktu susah. Waktu susah kita perlu jaga hati. Kalau enggak kita mudah putus asa, apalagi kecewa. Tidak sedikit orang yang kepahitan dengan kehidupan, kepahitan sama Tuhan, ujung-ujungnya enggak tahu dia kepahitan sama siapa. Kalau kita enggak jaga hati waktu susah, kita akan jadi orang demikian. Kita akan bermentalkan korban. Tapi ternyata jaga hati itu juga di hari mujur loh. Karena ketika orang itu ketika dia itu hoki, ketika dia beruntung, ketika segala angin, semua angin itu bertiup ke arahnya, orang itu juga perlu menjaga hati dengan segala waspada. Kalau enggak dia akan lupa Allah. Dia akan lupa diri, dia akan lupa daratan. Dia akan senangnya itu keterlaluan. Bisa enggak kita itu bahagianya too much? Bisa. Kalau kita bahagia karena materi, perkara-perkara duniawi yang notabene tidak salah, tapi yang sifatnya material saja atau yang sifatnya earthly, atau sifatnya berkat-berkat sementara. Kalau Anda itu terlalu senang, lalu lost semua remnya, lepas kendali, itu juga nggak bagus. Apapun yang membuat Anda happy kalau itu materi, percayalah saya, rumah bagus Anda masuk. Anda awal-awal itu bangun tidur tuh langsung, wah rumah sendiri difotoi mungkin karena itu rumah mimpi, rumah impian. 1 tahun kemudian Anda kena masalah, siapa sakit segalanya, Anda tidak akan merasakan rumahmu. Anda cuma kerasan. Mobil baru, wah mobil bagus segalanya. Ya kan? Anda mungkin bisa pamerkan ke teman-teman, itu sebentar aja. Senangnya itu bentar, jadi jangan sampai keterlaluan. Jangan sampai senangmu itu membawamu jauh dari Allah. Dan senangmu itu juga jangan sampai Anda itu tidak bisa menguasai emosi. Sebab ingatlah, hari mujurmu datang kan? Minggu depan, sorry ini bukan pesimis, minggu depan masih ada hari malang yang akan menghampirimu. Setiap hari kau happy, tolong diingat-ingat sendiri, next week atau next month akan ada hari sedihmu. Jadi tolong kira-kira kalau bahagia.
Tapi kalau saya bersuka cita karena Tuhan, seseorang bertobat, malaikat itu berjingkrak-jingkrak. Kalau saya lihat orang lain ditolong, kalau saya berdoa dijamah, kalau saya merasakan damai sejahtera, kalau saya tunjukkan kasih kepada sesama, bahkan kalau saya menunjukkan kasih kepada orang-orang saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya tidak mau tanggung, saya nggak mau kasih 100, saya kasih 110. Kalau untuk Kristus, saya akan pol-polan, saya akan maksimal. Jadi kalau sana tiba-tiba hoki hari ini, please jangan tiba-tiba muntung dari Tuhan. Terus tiba-tiba seolah-olah nggak butuh-butuhan sama orang. Gayanya luar biasa sama kiri kanan. Jangan lupa loh, orang berkata, ini bukan firman Tuhan ya, ini pepatah di luar sana, yin dan yang dunia. Lu sekarang ada di atas, bentar nanti di bawah, roda itu muter-muter. Jangan gaya. Sekarang kita di atas, suatu hari kita butuh sama orang. Gak ada orang itu yang has everything, itu gak ada. Jadi kalau kita itu lagi mujur, kita lagi hebat, tolong mawas diri. Miliki visi ke depan bahwa suatu hari mungkin Anda lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan cari musuh. Cari musuh, gak cari aja ada. Karena kalau Anda berhasil pasti Anda diiri. Pasti ada orang cemburu. Apalagi kalau Anda itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti harus pikul salib. Jangankan pikul salib, tenang aja, gak usah cari salib. Orang akan menyalibkanmu. Jadi kalau diam-diam itu jangan cari musuh, jangan cari gara-gara. Belajar untuk nice sama orang karena kita itu tidak hidup sendirian di dunia. Jadi kalau Anda lagi hebat, jangan gaya. Tapi kalau Anda lagi lemah, please jangan bunuh diri, ambil tali, aku sendiri. Selama ada Tuhan, nasib masih bisa berubah. Rugi kan kita percaya Tuhan tapi tidak percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Sekalipun kalau ada orang yang kalah judi, itu pun akibat dosa. Asal Anda bertobat, uangmu tidak tentu kembali. Tapi selama Anda mau bangkit lagi, Tuhan masih akan menyertaimu. Dan janji itu berlaku bahwa aku tidak mendatangkan kecelakaan. Kecelakaan ini akibat ulahmu sendiri, tetapi aku bisa mengubahkan. Sakyus pun bisa diubah, siapapun juga. Paulus pun, orang Saulus yang pendosa itu pun bisa berubah. Apapun bisa berubah. Asal Anda tidak kesusu, terburu-buru, dan tergesa-gesa. Kalau Anda mau jalan dengan Tuhan, maka janjinya masih berlaku di Yeremia 29. Aku punya rancangan damai sejahtera. Sekarang itu hatimu damailah. Tahu bahwa mulai sekarang kamu bertobat, aku pegang kendali, kau dan aku kerjasama, apa yang bengkok masih bisa kita, kata Tuhan pada kita. Kita itu berarti dia dan Anda, kita masih bisa luruskan. Perlu waktu memang, tapi kalau kamu jalan sama aku, masih ada masa depan penuh pengharapan. Sekalipun ada orang yang pernah selingkuh, akhirnya dia sekarang makan getahnya, meskipun tidak cerai, tapi istrinya suruh dia tinggal tidur di sofa, tidurlah di sofa 3 tahun ke depan. Tidurlah di sana sama Tuhan, tapi jangan tidur dengan wanita lagi. Kecuali sama pasanganmu. Jalani. Tuhan masih punya rencana. Jangan kau bunuh diri, atau jangan runyam sudah, toh terlambat. Ya sudah bablas sisan, sekalian. Kan banyak orang begitu kan, all or nothing. Kalau sudah salah sekalian aja. Toh aku sudah setengah jalan, salah. Sekalipun Anda sudah setengah jalan, 3/4 jalan, balik lagi. Sekalipun perlu waktu untuk break even, atau kembali ke titik nol. Dengan Tuhan nanti waktu Anda mencapai titik nol, nolmu akan berubah jadi nol besar. Tuhan akan membuat Anda melihat bahwa masa-masa pemulihanmu itu ternyata tidak terbuang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang kau tuai hari-hari ke depan. Jangan Anda kecewa, karena itu kalau Anda happy untuk perkara-perkara duniawi, ya nggak salah ini ya. Perkara duniawi ya punya hak-haknya sendiri. Tolong ya, waktu hari mujurmu ingat, masih ada hari malang. Tapi waktu Anda hari malang, please jangan kecewa. Jangan total kecewanya, 5-5. Ingatlah, GR aja. Kalau ada orang menghina Anda ketika Anda terpuruk di bawah, kan kita tidak banyak teman kalau kita ada di bawah. Gak apa-apa, beritahu mereka, it's okay. You want to leave me? You can leave me. Tempat yang kau tinggalkan, itu akan diisi Tuhan di hidupku. Karena sekarang aku berada di posisi debu. You wait, kamu tunggu. Tunggu, gak tahu tahun, bulanan atau tahunan. Tunggulah temanku. Bentar lagi aku akan ada di atas. You just wait for me. 5-5, jangan lebih. 85 sudah depresi. 90 sudah bunuh diri. 100 sudah neraka. Tahan di sana. Menang jangan gaya. Kalah jangan terpukul selama-lamanya. Amin. Ini namanya paradigma pengkhotbah. Semoga Anda nangkap ini. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini tidak perlu membuat beberapa orang-orang yang sebentar lagi akan masuk ke pil tidur. Saya berdoa supaya nggak jadi.
Saya berdoa supaya ada orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya suatu hari akan ingat khotbah saya dan tidak melakukannya. Dan saya berdoa di sini orang-orang yang kena penyakit macam-macam, depresi atau sesuatu yang mendekati itu, udahlah hapuskan semua itu, bipolar dan sebagainya. Ayat 15, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ini mulai masuk ke sedikit pesimis, ya. Sebelum baca ayat berikutnya saya jelaskan. Salomo berkata, di hidupku ini aku melihat ada fenomena. Orang saleh, mati dalam kesalehannya. Pakai kata binasa lagi. Tapi orang fasik yang jahat, malah hidup lama dalam kejahatannya. Gini ya, in order supaya hati kita itu bisa tenang, serenity atau peace of heart terjadi, supaya hati kita itu tidak terganggu dan mudah untuk jatuh, maka cara pandang kita, apa yang kita cari di hidup ini, tolong diubah kalau salah. Jangan cari what's fair. Karena apa yang fair tidak akan kau temukan di bumi ini. Bumi ini gak ada yang namanya fair. Di dunia paling bagus yang bisa terjadi adalah partial justice atau keadilan. Sebagian keadilan. Keadilan sesungguhnya akan ditegakkan nanti di tahta Allah. Ketika ia akan memisahkan kambing dan domba. Jadi jangan pernah Anda itu jadi orang Kristen harus ada booster dan vaksinasi rohani. Lihat ya, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena dia kepahitan. Ada orang-orang yang tiba-tiba satu titik dia sudah gak tahan. Itu karena dia dari awal, apa yang dia kejar, diam-diam di batinnya itu keliru. Dari sononya waktu saya bertobat, saya sudah diajari oleh Roh Kudus lewat firman bahwa Philip, kamu jangan cari apa yang fair di dunia ini. Nggak ada. Kalau kamu cari apa yang fair, carilah dalam dirimu sendiri. Jadilah se-fair-fair mungkin sama orang. Kamu jangan harap sama orang, nggak usah lihat orang. Sebab orang itu membingungkan. Ada orang jahat, hidupnya lama malahan dalam kejahatan. Ada orang baik, orang saleh malah binasa dalam kesalehannya. Jangan cari what's fair. Ingatlah ada akhirat. Karena itu di sini kalau ada orang jahat, terus ada yang orang jahat yang datang ke gereja dan merasa fine-fine saja, dia nggak perlu bertobat. Buktinya Tuhan memberkati aku makin kaya. Nggak tentu my friend, Anda belum mati. Wait ya, until Anda meninggal. Good luck. Jangan Anda punya pengharap. Rasa aman palsu. Karena berkat materi bukanlah ukuran sejati perkenanan Allah dalam kehidupan seseorang. Anda jangan kaget juga. Ada orang-orang yang mendoakan orang sakit dan sembuh. Loh kok bisa? Buktinya terakhir nanti Tuhan berkata dalam satu perumpamaan sih tentang akhirat. Enyahlah. Loh Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Dari mana kita tahu orang itu? Dari buahnya, bukan dari mujizatnya. Loh kenapa kok terjadi mujizat kalau orang itu doakan begini loh? Jangan GR dulu. Gak tentu Tuhan memberi mujizat itu karena iman yang mendoakan. Karena orang itu imannya palsu. Kalau orang itu munafik hidupnya. Tapi bisa jadi karena pasiennya berseru. Keledai aja dipakai loh untuk bicara ke Biliam. Tuhan bisa pakai orang baik, Tuhan bisa pakai orang jahat. Atau juga yang berkata, kenapa orang itu begini? Kenapa aku melayani Tuhan? Aku hidupnya itu terus menerus diuji. Orang itu tidak pernah ke gereja, hidupnya happy, gonta ganti Lamborghini. Ya. Kenapa? Kalau itu yang Anda cari, jangan ikut Tuhan. Ikut dunia, karena dunia itu hukumnya rimba. Tapi kalau ikut Tuhan itu, tidak bisa kita nilai semuanya today. Karena masih ada akhirat. Kekekalan itu lebih lama. Hidup di dunia itu maksimal berapa? 7-80 usia, 90-100 beberapa. Akhirat itu mau tahu berapa lama? 100 tahun kali 1000 tahun. Itu baru permulaan. Anda baru kira ini barusan appetizer-nya pun belum selesai. Hidangan pembuka masih belum selesai itu. 1 miliar tahun kali 10 miliar tahun. 1 triliun tahun kemudian tetap kita masih tetap hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kau nilai semuanya today. Kecewa ndaknya jangan kau nilai sekarang. Ikut Tuhan itu orang benar akan hidup oleh iman. Percayalah ada Tuhan. Udah fokus pada hidupmu sendiri. Fokus pada orang-orang yang di sekelilingmu 5 roti 2 ikanmu. Jadilah berkat untuk mereka. Gak usah kita punya pertanyaan besar, pertanyaan sifatnya alam semesta atau universal question. Kenapa ini, kenapa itu? Kenapa kalau ada Tuhan? Kenapa ada suffering? Kita gak tahu. Pernahkah kita bertanya sungguh-sungguh? Saya pernah tanya sama orang gitu kok. Orang gitu nganggur, hidupnya sendiri tidak pernah diurusi. Mau urusi Tuhan, mau hakimi Tuhan, dan mau urusi alam semesta. Kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Ya pertanyaan itu sah-sah saja sih, sebenarnya ada jawabannya. Tapi kalau kita tidak cari jawaban, kita menyerang doang. Kalau kita hanya mau pembenaran dan mau menyalahkan Tuhan, gak mungkin jawaban apapun memuaskan.
Kenapa ada penderitaan di seluruh dunia? Pernahkah Anda tahu? Ada negara-negara penderitaan karena korupsi habis-habisan. Korupsi habis-habisan. Dan kejahatan. Dan orang-orang yang kita bela, kenapa dia menderita? Waktu orang itu berkuasa juga sami mawon nanti akhirnya. Karena masalah dunia itu bukan ekonomi dan kelaparan. Bahkan bukan politik. Masalah dunia itu dosa. Dan Tuhan tahu manusia itu membangkang. Cuman sekarang mereka tidak bisa makan. Ada orang tidak bisa makan. Itu kasihan. Tapi ketika orang itu bisa makan sepiring berlian, orang itu juga akan memeras sesamanya. You see? 全世界的乌鸦都是黑色的. Di seluruh dunia gagak itu warnanya hitam. Merpati itu warna putih. Ini bukan bicara warna kulit. Semua warna kulit itu indah di mata Allah. Semua ciptaannya. Ini kiasan berkata bahwa di seluruh dunia sami mawon. Sama aja. Anda mau cari fair dari orang? Nggak ketemu. Orang yang Anda kasihani itu, Anda bela mati-matian. Coba deh, taruh orang itu di tempat kuasa. OKB ceritanya. Anda akan lihat, orang itulah yang akan memeras orang. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan, uang haram. Siapa yang kau bela, Bapak Ibu Saudara? Jangan bela orang miskin, jangan bela orang kaya. Berbuahlah dengan teratur dalam hidupmu. Dan belalah kebenaran. Kepada orang miskin, pada orang kaya, belalah kebenaran. Lebih tepatnya, praktekkan kebenaran di hidupmu sendiri. Kan orang miskin dan kaya bisa belajar darimu. Amin Bapak Ibu. Hari malang, hari mujur, dan keseimbangan. Seimbang aja di hati. Jaga hati dengan segala waspada waktu kita di atas dan di bawah. Sukses jangan gaya. Kalau hari ini kita belum sukses juga jangan putus asa. Jangan kejar fair di hidup ini karena Anda tidak akan dapatkan. I promise you, one thing you can never find perfectly in this world is called justice. Saya janji sama Anda, selama hidup kita di dunia ini tidak akan kita ketemu namanya keadilan penuh, itu tidak akan ada. Ya, oleh karena itu di ayat berikutnya dikatakan janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Tunggu sebentar. Ini apakah kita suruh kompromi? Ini bukan soal kekudusan. Janganlah terlalu saleh. Ini self-righteousness. Ini bukan God's righteousness, bukan kekudusan Allah. Kalau kekudusan Allah, nggak bisa kita terlalu careful menjaga. Nggak bisa kita terlalu hati-hati. Udahlah, jangan terlalu saleh lah. Nggak usah ikuti pengajaran gerejamu itu. Janganlah engkau terlalu saleh di sini. Bukan soal menjaga kekudusan. Jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Ini bukan hikmat yang bermula dari takut akan Tuhan. Kata hikmat di sini adalah human wisdom. Bukan God's wisdom, bukan hikmat Allah. Kalau menjaga diri, nggak bisa terlalu. Kita sudah jaga terlalu aja masih sekali-kali jatuh. Ya enggak anak-anak muda, jangan kena anak-anak muda. Orang-orang tua juga sama. Kalau kita nggak punya prinsip yang tegas, misalnya minggu gampang lah kebaktian mana nanti kita lihat ke share-share, whatever will be. Nggak jadi. Doa kalau juga begitu, jangankan doa, nge-gym aja loh. Harinya nggak fix, jam berapa misalnya seminggu berapa kali. Lama-lama kita pandai beralasan, minggu ini masih olahraga, minggu depan terlalu banyak halangan. Ya enggak? Kita itu kalau nggak jaga sungguh-sungguh terlalu saleh dan terlalu berhikmat, apapun yang kita jaga pasti kebobolan. Saleh di sini kalau yang artinya God's righteousness atau kesalehan Tuhan. Hikmat di sini adalah hikmat Tuhan yang bermula dari takut akan Allah. Tapi ayat ini bukan soal hikmat Allah, tapi hikmat manusia. Jangan terlalu saleh lah. Jangan perilakumu terlalu hikmat. Untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip, jangan terlalu radikal. Apalagi hal-hal yang tidak berkenaan dengan righteousness, peace. Kalau soal Tuhan dan kekudusan, silahkan terlalu saleh. Silahkan terlalu berhikmat. Tapi untuk hal-hal yang gak prinsip gitu loh, kayak kuman gitu, wis lah. Nggak terlalu prinsip gitu, jangan terlalu berhikmat. Ya, tapi baik Pastor Philip, habis ini anakku tak suruh hujan-hujanan. Ya jangan, buat apa sakit sebelum waktunya? Buat apa busung perutnya? Buat apa cacingan? Kalau untuk hal-hal yang nggak terlalu prinsip, moderat aja. Hikmat itu tidak terletak pada boleh atau jangan. Hikmat itu terletak pada ini loh, serenity to know the difference. Punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk bisa mengerti ini prinsip, ini bukan. Ini prinsip gak bisa ditawar, ini oke lah. Ini gak gimana. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlalu saleh, terlalu berhikmat, kau gak dapat-dapat. Semakin tua, semakin cerewet dari waktu dia masa muda. Jangankan wanita, laki-laki juga sama. Laki-laki di usia tertentu jatuh cinta. Misalnya ada pria yang umur 14 tahun senang sama temannya. Udah gak lihat macam-macam, udah langsung jatuh cinta. Tapi umur 24, banyak pilihan. Semakin cerewet. Umur 34, sudah malah justru segala sesuatu dicacat. Umur 40, apalagi kalau dia sukses, dia cari Miss Universe kalau bisa.
Semua orang anything less than Miss Universe selalu di mata dia ada sesuatu yang kurang. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmatlah. Tanya sama Tuhan, kenali tujuan hidupmu. Dalam perencanaan-perencanaan yang baik, buat pilihan. Tidak ada pilihan yang sempurna, sebab Anda juga bukan jodoh sempurna buat seseorang. Ada satu titik, you must call the shot. Oke, ini yang jadi pacarku. Jangan main-main. Pacaran sungguhan karena Anda mencari istri. Bukan demi biologi. Pacaran benar-benar supaya Anda cari suami. Ada satu titik Anda harus buat keputusan sampai holy matrimony, semoga langgeng sampai ke pelaminan. Setelah Anda berkata saya bersedia, pasang tapal kuda, bum. 5 tahun setelah pernikahan, oh ada kandidat yang lebih baik. Ngawur. Setiap tahun selalu ada kandidat yang lebih baik. Tapi karena Anda komitmen, dialah yang terbaik. Sana Anda komitmen. Misalnya seorang laki-laki komit dengan seorang wanita. Dia jadi istriku. I do atau saya bersedia. Setelah itu, every other woman in his life. Kecuali mama dan anaknya jika dia punya putri. Every other woman in his life. Semua wanita yang lain adalah a monkey to him. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu keputusan. Orang sudah menikah. Bisa nggak tahun depan ketemu kandidat lebih baik? Selalu ada. Fair-fairan, cowok selalu ada yang lebih baik daripada suaminya, cewek selalu ada mungkin yang lebih cantik dari istrinya. Tapi at some point, Anda tidak perlu riset hikmat lagi. Satu titik Anda berkata, sudah, di sini pencarianku. Ini keputusan hidupku. Jangan terlalu berhikmat kalau sesuatu yang tidak terlalu, ada orang yang tidak dapat, coba lihat ya, padahal dia itu mudah dapat jodoh, tidak dapat kenapa? Karena kriterianya tuh high. Tampang harus drakor. Sifat harus selevel Yesus. Kepribadian harus seperti Sulaiman. Jet pribadi, rumah pribadi. Seperti Raja Salomo. Ya tidak dapat. Kalau ditanya sama mama-mamanya, nih kamu tuh tidak berat jodoh loh. Lain cerita ada orang yang sungguh-sungguh sampai satu titik. Siapapun kau utus mengetuk pintuku, aku jadi sama itu. Kamu nggak gitu loh. Kamu tuh punya pilihan. Tapi kenapa kamu nggak milih-milih? Ini kurang ini mah, ini kurang itu mah, ini kurang ini mah, ini kurang itu, ini kurang ini, kurang itu. Aduh, kalau sudah waktunya, berhentilah, jangan terlalu berhikmat. Putuskan. Kalau sudah waktunya loh ya, kalau belum waktunya jangan. Umur 14 kok pacaran. Baru lepas popok. Paham Bapak Ibu Saudara? Ada hal-hal yang nggak terlalu prinsip. Jangan terlalu JUAJI. Cuaci. Dalam hal pelayanan juga sama. Banyak orang tuh tukaran kalau ditelusuri. Apa sih isunya? Nggak ada. Apa ini? Apa sih ini? What is this? There's really nothing to quarrel about. Suami istri juga sama kan? Udah lama, udah kangen, nggak berantem. Kalau ditelusuri, alasan berantemnya nggak ada. Cari masalah aja. Merindukan saat-saat tegang. Nggak ada. Di hari-hari mujur kok cari musuh. Bapak Ibu Saudara, untuk yang prinsip tolong yang radikal. Untuk yang tidak prinsip, janganlah. Jangan terlalu fasik, jangan bodoh, mengapa engkau mati sebelum waktunya. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dengan kata lain, dalam bidang apapun, dalam konteks apapun, ayat 20 ini bukan pesimis menuduh semua orang itu berdosa, enggak. Tidak semua laki sama, kalau di sini ada perempuan yang punya pikiran, all men are the same, not really, you haven't met all men. Anda belum ketemu dengan semua pria. Kalau di sini ada laki-laki yang berkata, all women are the same, Anda belum ketemu semua perempuan. Tapi ayat 20 ini artinya sederhana, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kalau kamu menunggu sampai orang sempurna, baik itu dalam percintaan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, you tidak akan pernah ketemu. Dan akan forever menunggu, tidak pernah mengambil keputusan apa-apa. Akan selalu melihat ke awan, tidak pernah menabur sesuatu. Sesungguhnya di bumi nggak ada orang itu, orang yang saleh dan yang berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa. Ya, karena itu tolong jangan mempersulit hidupmu sendiri. Apa yang jatuh tempo harus Anda putuskan. Aku menunggu jurusan yang sempurna, beberapa orang tidak pernah kuliah. Kuliah gonta-ganti segalanya, sungguhlah sebenarnya yang sempurna bukan jurusannya. Orang ini yang nggak sempurna, orang ini tidak komitmen pada apa-apa. Peduli amat sana ngambil apa, ambil aja satu. Riset dulu, due diligence-nya dilakukan. Terima nasihat dari orang benar, jangan terima nasihat dari teman-teman yang rusak. Terima nasihat dari teman-teman gereja, dari papa mama, kalau papa mamanya takut akan Allah. Sekalipun papa mamanya bukan Kristen, paling tidak ambil
wawasan duniawinya. Tanya, tunggu jurusan sempurna. Gak ada anak muda. Ambil aja satu. Setelah Anda ambil semua keputusan, notabene memang Anda tidak pandai membuat keputusan, segala sesuatu selalu ragu. Tapi kalau Anda sudah lakukan risetnya, udahlah, 1, 2, 3, 4 jurusan itu bang tuh, jendela, wah. Salah ya, itu lanjutannya gak enak. Anak-anak muda yang gak tahu gak apa-apa, yang tahu ini kita tahu usianya berapa. Udah yang panjang jadi. Ambil satu aja, studi itu. Peduli amat itu jurusan tepat atau enggak. Kalau Anda tepat hati, Anda tekuni dari situ Tuhan menuntunmu ke segala sesuatu. Hari mujur, hari malang. Dan keseimbangan. Keseimbangan di antara mujur dan malang karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita adalah keputusan. You make a good decision in life. Buat keputusan yang baik itu perjodohan, baik itu pekerjaan. Mau tunggu pekerjaan yang baik, yang tepat. Nggak ada. Pekerjaanmu sempurna. Lalu habis itu jatuh sakit. Nggak ada keadaan yang perfect itu nggak ada. Di antara hari malang dan hari mujur, ada peran kita serenity di sisi kita. I will make a good decision out of a good knowledge. Aku akan membuat keputusan yang baik dari pengetahuan yang baik. Sisanya aku serahkan ke Tuhan yang mengerti takdir hidupku. Amin Bapak Ibu. Salah satu hal yang membuat kita jangan terlalu dipikiri, jangan terlalu berhikmat. Banyak orang tuh mikiri yang gak perlu. Bukan mikiri sesuatu yang sifatnya menggali potensi, bukan memikiri sesuatu yang sifatnya konstruktif atau membangun. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Baca itu coba. Don't take every word people say too seriously. Jangan terlalu serius mikirkan semua orang-orang yang mengatakan siapa dan siapa. Anda tuh gak kenal. Kenapa ngapain hidup untuk orang-orang itu? Kecuali kalau Anda memang perlu mempertimbangkan kata-kata orang-orang yang perlu Anda dengarkan. Orang-orang yang memang punya peran dalam hidupmu. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang Tuhan taruh di posisi untuk menuntut pertanggungjawaban daripadamu. Orang-orang yang punya pengaruh yang membangun dalam hidup Anda. Dan Anda perlu pikirkan, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi ngapain Anda itu pikirkan, kita tuh pikirkan kata-kata dan kalimat yang keluar dari orang-orang yang tidak peduli sama sekali tentang hidup kita. Yang mereka inginkan hanyalah menghancurkan dan mengganggu damai sejahteramu. Nggak usah pikirkan semua perkataan itu terlalu serius. Jangan. Dari sumber-sumber yang tidak perlu. Jangan kau pikir. Dan saya juga tidak peduli kok. Saya tidak mau dihakimi oleh karena masa-masa down saya. I don't want to be judged by my worst moments, by my low moments. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena itu saya tidak pernah. Orang-orang yang sejati Tuhan taruh di hidupku itu bukan yes man. Tapi orang-orang yang bisa memberi saya masukan yang membuat saya mengubah paradigma saya. Orang-orang yang saya izinkan bicara di hidup saya adalah orang-orang yang menantang my value. Nilai saya. Orang-orang yang menambahkan sesuatu, kadang-kadang perlu mengurangi sesuatu, perlu menghardik, menegur, mengoreksi kita. Kita perlu dengarkan. Kalau orang tidak bisa dengarkan orang sama sekali, mentang-mentang dia rasa dia bisa dengarkan Tuhan, orang itu sudah sesat hati. Tapi kalau orang dengarkan semua, hatinya liberal, sebentar lagi dia depresi. Jangan perhatikan semua perkataan diucapkan orang. Nanti jangan-jangan kau dengar pelayanmu mengutuki engkau. Saya tidak mau dikutuki untuk masa-masa di mana saya sedang low dan struggle sesuatu, ketika saya masih mencoba to figure out atau mencoba untuk menemukan suatu nilai yang saya dapatkan. Saya tidak mau. Karena itu saya tidak izinkan perkataan orang masuk ke saya. Saya tidak bisa hentikan orang cuap-cuap. Tapi saya bisa menghentikan cuap-cuap mereka masuk ke kupingku, jatuh ke telinga. Kadang-kadang saya bahkan tidak bisa menghentikan cuap-cuapan orang di kuping atau mungkin di sosmed. Tapi ke hatiku itu imigrasi sendiri. Sorry, saya yang kasih visa. Apa yang boleh masuk, apa yang enggak. Ngapain gua pikiri? Hidupku terlalu singkat sebelum akhirat. Ibadah pertama dengarkan sendiri. Enggak semua orang patut saya pikirkan. Saya harus layani semua orang. Saya tidak perlu pikirkan setiap perkataan orang. Bisakah Anda kuat seperti itu? Kalau Anda bisa kuat seperti ini, Anda akan fokus. Nanti jangan-jangan hari mujurmu lebih banyak dari hari malangmu. Karena kadang-kadang kemalangan yang terjadi itu bukan karena Tuhan, izinkan. Itu karena kecerobohan kita menjaga diri. Tapi ya kita tidak tentu juga, kita tidak tahu apakah selalu kita mujur, tidak tentu. Kadang-kadang hidup itu tetap ada share porsinya kemalangan yang terjadi. Tapi yang pasti, kemalanganku tidak karena kesalahanku. Kemalahanku karena salib yang harus kupikul. Ya, jangan sampai kemalangan kita adalah karena kebodohan kita. Berapa orang itu merasa dirinya malang, every day itu seperti tercuri damai sejahteranya. Sukacitanya terambil. Ya salah sendiri, wong Tuhan tidak pernah izinkan itu diambil kok. Kenapa Anda berikan mahkotamu kepada orang-orang yang tidak perlu? Why?
Ada hari-hari yang kita sebut sebagai bad day. Hari yang buruk buat kita. Waktu kita pikir-pikir lagi, sebenarnya hari itu gak harus buruk loh. Kau buang sendiri karena kau dengarkan semua perkataan. Ya, terakhir karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ini luar biasa ini disclaimer-nya. Ini adalah neutralizer yang menetralisi. Coba pikirkan, berapa kali kita juga cuap-cuap. Kita gak lepas dari kesalahan ini. Berapa kali kita ngomong sesuatu tentang orang, kita gampang komentar. Tapi kita gak mikiri sungguh. Sebelum itu kita tidak riset dulu. Kita tidak sungguh-sungguh pikirkan apa yang akan kita lontarkan. Bahkan kita sendiri tidak menguasai materi. Kita omongkan, sudah terlanjur kedengaran. Setelah orang itu terganggu, damai sejahteranya. Dan kita gak tahu. Pokoknya kita ngomong aja asbun asal bunyi. Setelah itu kita pulang. Emang gue pikiri, kita gak mikir. Tapi kasihan orang itu mikir terus. Yang bodoh siapa? Ya orang itu. Berapa kali kita kerap kali juga mengutuki orang-orang lain tanpa kita pikirkan dampaknya. Dan setelah kita ucapkan, kita sendiri tidak mikirkan. Dulu kamu pernah bilang gini. Lupa. Itu orangnya pasti langsung cegek di dalam hatinya. Loh, gitu gua pikirin 2 tahun. Dia setelah mengucapkan 2 detik, 2 menit, lupa dia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda mau melihat hari-hari malangmu menjadi hari-hari mujur, dan hari-hari mujurmu akan membawa berkah yang luar biasa, renungkan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan, perintah Tuhan, dan plus kasih ruang untuk terima masukan dari source sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya percaya hidupmu pasti beda. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah sebagai review apa yang kita pelajari. Nomor 1, manusia memuji diri pada hari mujur dan menyalahkan Tuhan pada hari malang. Catatlah, ini kebiasaan yang salah. Hari malang, hari mujur dan keseimbangan. Jangan jadi orang yang demikian. Kalau lagi hari mujur, dia memuji dirinya, gua hebat. Nanti kalau hari malang, menyalahkan Tuhan. Oke ya, jangan jadi orang yang begini, oke? Bisakah Anda bilang sama orang sebelahnya, jangan jadi orang yang begitu. Tunjuk sini, jangan tunjuk saya, karena saya tidak begitu. Saya harus minggir dulu. Ya, manusia kan gitu kan? Semua manusia itu kumat-kumatan. Kalau dia lagi enak itu, dia nggak ingat Tuhan. Dia berkata, wah aku hebat ya tadi ya. Wow, aku pinter ya. Aku bisa buat deal ini terjadi. Coba lihat ya. Selalu kita puji diri di hari mujur. Tapi kalau nanti hari malang, kita salahkan Tuhan. Don't do that lah. Bahkan di hari malang pun kita bisa bersyukur loh. Jangan hanya mengucap syukur sama Tuhan untuk perkara-perkara baik. Perkara-perkara baik, so pasti harus kau syukuri. Tapi tahukah bahkan di perkara-perkara buruk ada hal-hal baik terjadi karena Tuhan berjanji. Ia akan bekerja sama dalam segala perkara, baik atau buruk, dalam kehidupan orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Jadi kita itu patut mensyukuri perkara baik. Sekali lagi, itu so pasti. Tapi kita juga bisa mensyukuri hal-hal baik yang keluar dari perkara-perkara buruk. Karena itu di hari yang malang, jangan salahkan Tuhan. Malah justru waktu kita malang, kita semakin butuh Tuhan. Tapi waktu kita mujur, jangan lupa mengembalikan kemuliaan. Supaya hatimu tidak lupa. Supaya jangan sampai poin kedua, hindari sombong pada hari mujur, agar Tuhan tidak perlu beri hari malang untuk menginsafkanmu. Supaya hari malang yang terjadi itu sungguhan karena takdir Tuhan. Karena Tuhan punya rencana baik lewat hari-hari malang itu bukan untuk menginsafkan kita, tapi supaya membuat kita semakin bergantung padanya. Tapi ada hari malang yang tercipta karena Tuhan memang mau beri pelajaran. Saya selalu ngomong sama Tuhan begini, saya selalu minta Tuhan kasih saya tongkat bukan gada. Semua hari malang saya itu anggaplah tongkat, di dalamnya ada tuntunan Allah. Pasti somehow lewat pengalaman-pengalaman burukku yang diizinkan Tuhan bukan karena kesalahanku, apalagi yang di luar kendaliku, itu akan menuntun saya pertama-tama ke jalan yang benar dulu, Mazmur 23, lalu ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tapi please Tuhan, jangan sampai karena kebodohan saya, hari-hari malangku itu berupa gada. Paham ya? Tongkat itu untuk tuntun domba, gada itu pentungnya satpam. Tuhan, hari malangku biar jadi tongkatmu, bukan jadi pentungmu ke kepalaku. Nih sombong lu, peng. Aku kasih ini supaya kamu rendah hati. Karena Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberi kasih karunia pada yang rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, dia diren. Tidak semua hari malang itu perlu terjadi di hidup kita. Ada hari malang yang merupakan, sorry ya, beritahu apa adanya, pentungan Tuhan. Tapi jangan setiap kali kita malang, kita rasa dipentung. Apalagi kalau kita tahu setelah kita selidiki hati, selidiki aku, cobalah aku. Ternyata tidak ada bengkok di dalam diri kita. Maka anggaplah kalau kemalangan itu tiba di luar kendalimu, anggaplah sebagai teman, bukan sebagai lawan. Pakailah itu sebagai batu tumpuan atau batu loncatan, bukan batu sandungan. Malangku ini sekarang bukan pentungan, tapi tongkat, bukan gadanya Tuhan. Saya selalu punya perjanjian dengan Tuhan, aku tidak mau sombong waktu hari mujur, supaya Tuhan tidak perlu kasih yang namanya Philip ini hari malang untuk merendahkan hatinya. Paham Bapak Ibu? Teluh.
Tiga, jangan ekstrim untuk yang tidak prinsip atau terlalu longgar untuk yang prinsip. Jangan halangi berkatmu sendiri gitu loh. Kok susah jadi orang ini nggak mau itu nggak mau ini. Aduh, itu prinsip nggak? Tapi ada orang yang terlalu los-losan. Makanya orang gitu tuh selalu sakit, selalu kena masalah. Hari malangnya karena apa? Karena dia terlalu longgar untuk perkara yang prinsip, komprominya terlalu banyak. Bodoh sendiri gitu. Udah diberitahu jangan, terusin aja. Masuk bahaya lalu minta tolong sama Allah.